Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Masnah dengan nomor induk mahasiswa 224262730673. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. LPTQ YIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat ini instansi tugas saya di SDN 1 Sungai Perlu, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Pada hari ini, tanggal 26 Oktober 2022, akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan tema Puasa Ramadan yang Indah, kelas 5 semester 1. Kritik dan sarannya dari Bapak dan Ibu dosen serta guru se-Indonesia sangat diharapkan. Semoga video ini bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, hari ini siapa yang mau memimpin berdoa? Iya, silahkan Sasa maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat Sasa. Silahkan duduk kembali ke tempat duduknya. Karena Ibu mau absen. Lia, Hadir, Bu. Naura, Hadir. Salsa, Hadir. Rahma, Naila, Airin, Amel, Suci, Najwa, Gaida, Aida. Kemana Aida? Sakit. Kita doakan ya, semoga Aida minggu depan sehat kembali dan bisa sekolah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai materi, kita membaca surah-surah pendek dulu. Membaca surah At-Tin. Ya, yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
sekarang kita biar tambah semangat, rasa cinta tanah air kita selalu tumbuh di hati kita nyanyi dulu lagu wajib nasional. Ayo sekarang berdiri dulu. Ya, nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku tak pendukungmu. Patriot Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. rakyat adil makmur, Sentosa. pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo. Iya, tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih. Ya, alhamdulillah masih ingat pelajaran minggu kemarin. Apa pelajaran kita minggu kemarin? Hormat terhadap orang tua. Ya, bagus sekali masih ingat, yaitu tentang hormat terhadap orang tua dan guru. Nah, kewajiban kita sebagai anak apa saja yang kita lakukan terhadap orang tua? Mendoakan orang tua. Iya, bagus sih Pak. Ya, mendoakan orang tua. Ada lagi? Sopan. Sopan, bagus sekali. Suci. Ada lagi? Bersalaman sebelum berangkat sekolah. Iya, bersalaman sebelum berangkat sekolah. Ada lagi? Berkata lemah lembut. Iya, bagus sekali Sasa. Berkata lemah lembut. Nah, itu merupakan contoh kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua. Nah, anak-anak, bagaimana kewajiban kita terhadap Allah? Apa saja contohnya kewajiban kita terhadap Allah? Sholat. Iya, sholat. Ada lagi? Mengaji. Ada lagi? Puasa. Iya, ada lagi? Membayar zakat, bersedekah. Bagus sekali anak-anak ibu. Nah, apa yang kalian sebutkan tadi hari ini berkaitan dengan materi kita. Yaitu salah satu yang kalian sebutkan tadi ya, yaitu tentang hari ini kita belajar tentang puasa Ramadan yang indah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Ramadan yang indah. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang kalian harus apa setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini? Yang pertama, kalian mampu menganalisis makna puasa Ramadan dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu membuat peta konsep ketentuan puasa dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis hal-hal yang membatalkan puasa dan merusak nilai puasa dengan benar. Dan yang terakhir adalah tujuannya kalian mampu menyimpulkan manfaat puasa bagi seorang muslim dengan tepat. Nah, itu tadi tujuan harus kalian capai setelah kalian mengikuti pelajaran. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di sini. Gambar apa ini? Iya, orang berkelahi, orang bertengkar. Yang sebelahnya? Dilarang merokok. Ada lagi? Dilarang minum. Ada lagi? Dilarang makan. Iya, dilarang makan es krim. Nah, ini apa yang kalian sebutkan tadi benar sekali. Nah, tentunya kalian sudah tahu tentang apa itu bulan Ramadan yang berkaitan dengan puasa. Nah, puasa merupakan rukun iman apa rukun Islam? Rukun Islam. Betul sekali, rukun Islam. Nah, rukun yang keberapa kalau puasa?
ketiga. Nah, puasa itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Nah, puasa menurut bahasa adalah artinya saum atau siam, yang artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu secara bahasa. Kalau secara istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari sejak terbitnya fajar matahari sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Nah, itu tentang puasa. Nah, anak-anak, di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sudah dijelaskan tentang perintah puasa yang diwajibkan semua orang muslim, ya, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, anak-anak, orang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, salah satunya itu kita melaksanakan puasa. Puasa merupakan salah satu perintah Allah. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih jelas lagi dengan materi hari ini, marilah kita saksikan bersama-sama tentang video, terutama tentang hikmahnya puasa. Ya, kita saksikan video sambil kalian catat apa itu tentang hikmahnya puasa dan tentang apa itu puasa. Bahwa puasa tidak hanya dilakukan oleh kita manusia saja, tetapi juga dilakukan oleh para binatang karena mereka tahu betapa besarnya manfaat puasa bagi mereka. Nah, binatang apa saja yang berpuasa itu? Mari kita temukan bersama-sama. Yang pertama adalah yaitu onta. Unta mampu berpuasa selama 66 hari. Unta adalah hewan yang kuat sebagai alat transportasi. Selama dalam perjalanan, ia akan berpuasa hingga sampai di tempat tujuan. Yang kedua adalah binatang ular. Ular adalah hewan melata yang ditakuti banyak orang. Ternyata ini memiliki kebiasaan yang unik yang mungkin tidak disangka, yaitu kebiasaannya adalah puasa. Puasa yang dilakukan ular ini dilakukan setelah mereka memiliki cadangan makanan di perutnya. Setelah cadangan makanan di perutnya. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan tayangan video. Apakah ada pertanyaan? Saya Bu, Ya, silakan Airin. bila kita lupa lalu makan batal nggak Bu? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kalau kita lupa? Nah, bagus sekali pertanyaan dari Airin. Apabila kita lupa lalu makan, apakah batal puasanya? Ya, ada lagi pertanyaan? Saya Bu, Ya, silakan Sipa. mengapa kita harus berpuasa? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Mengapa kita harus puasa? Ya, ada lagi pertanyaan? Saya Bu, Ya, silakan Salsa. bila menangis batal nggak puasa Bu? Iya, bagus sekali. Bagaimana kalau menangis? Batal tidak puasanya? Bagus sekali ya pertanyaan. Ada lagi nggak pertanyaan? Saya Bu, Ya, silakan Ci. kalau marah batal nggak Bu? Iya, bagus sekali.
sekali pertanyaannya. Kalau marah batal tidak puasanya? Ya, ada lagi nggak pertanyaan? Ya, silakan Gaida. Kentut batal nggak puasa, Bu? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Kalau kentut batal tidak puasanya? Nah, anak-anak, untuk menjawab semua pertanyaan kalian tadi, kita akan jawab secara bersama-sama dalam bentuk kelompok. Nah, anak-anak, coba kalian duduk sesuai kelompok yang sudah kita kesepakati tadi bersama. Silakan. Sudah? Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah duduk sesuai kelompoknya. Nah, tugasnya adalah kalian kumpulkan dan pelajari semua bahan tentang puasa, baik dari buku paket ataupun media seperti laptop yang sudah Ibu sediakan. Nah, untuk kelompok 1, silakan cari di buku dan di laptop, browsing sebanyak-banyaknya tentang, ya catat tugasnya, tentang rukun puasa dan syarat puasa. Paham? Untuk yang kelompok kedua, sama tugasnya, yaitu kalian cari sebanyak-banyaknya di buku maupun di laptop, browsing sebanyak-banyaknya tentang satu, itu tugasnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa dan hikmah puasa. Paham? Ya, sekarang kerjakan. Nah, anak-anak, selanjutnya tugas yang kedua, kalian buatlah peta konsep atau mind mapping yang berkaitan dengan ketentuan puasa tadi. Itu membuatnya di sini. Setelah kalian tadi, materi kalian tadi, lalu kalian buat di sini, kalian buat peta konsepnya. Paham?
Anak-anak, apakah kalian sudah mengerjakan tugas diskusinya? Sudah apa belum? Sudah. Iya. Supaya lebih semangat, coba berdiri dulu, kita nyanyi dulu. Supaya lebih semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Iya, sekarang nyanyi dulu. 1, 2, 3. Belajar, 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 belajar. Anak-anak, sekarang Ibu mau membagikan LKPD. Sekarang kalian kerjakan tugas secara individu. Tulis. Kerjakan. Ya, selanjutnya silakan kalian buatlah kesimpulan atau manfaat hikmah berpuasa. Silakan kerjakan, buat kesimpulan masing-masing kelompok. Sudah? Sudah apa belum? Iya, makasih sudah melaksanakan tugasnya. Nah, selanjutnya silakan setiap kelompok presentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk yang pertama silakan kelompok 1, silakan perwakilan. Ya, silakan untuk kelompok 1 untuk presentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Inilah hasil kerja kelompok kami puasa. Syarat rukun puasa ada 2, niat, 1 niat, 2 meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Syarat sah puasa ada 4. 1 Islam, 2 muaiz, C suci dari hadis dan nifas bagi perempuan. Ya, demikian tadi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan. Saya, Bu. Bagaimana niat puasa? Ya, bagus sekali pertanyaannya dari kelompok 2. Nah, ini ada pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana niat puasa? Silahkan jawab pertanyaannya. Wawaitu sauma gadin an ada fardi sahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, silakan untuk kelompok 2 presentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Perwakilan. Ya, silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Inilah kesimpulan dari kelompok kami. Hikmah puasa. 1. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melatih kejujuran. 3. Melatih kesabaran. 4. Menyehatkan jasmani dan rohani. 5. Menanamkan rasa kasih sayang. Hal-hal yang merusak nilai atau pahala puasa. A. Suntik atau benda apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh. B. Menunda berbuka. C. Bersiwak dan menggosok gigi kecuali keperluan tertentu. Ya, demikian tadi dari presentasi dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Saya, Bu. Ya, silakan. Kenapa pingsan batal puasa? Nah, ini tadi ada pertanyaan dari kelompok 1.
Mengapa pingsan batal puasanya? Silahkan dijawab pertanyaannya. Karena pingsan hilang akalnya. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Karena pingsan itu hilang akalnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silahkan duduk kembali perwakilan dari kelompok 2. Nah, anak-anak supaya lebih semangat, coba kita berdiri lagi. Ya, nyanyi buka tutup. Semangat! Ayo. Gaida silakan berdiri. Coba Ibu hitung. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk pangkuan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Iya, bagus sekali. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, sampailah kita pada kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Hal-hal yang membatalkan puasa. Makan dan minum dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Gila, mabuk, atau pingsan. Ya, bagus sekali kesimpulan dari Airin. Beri tepuk tangan untuk Airin. Ya, ada lagi yang mau menyimpulkan materi kita. Siapa lagi? Saya, Bu. Puasa ada 2. Puasa wajib. Puasa Ramadan. 2. Puasa sunnah. Contohnya puasa Senin Kamis. Ya, bagus sekali kesimpulan dari Lia. Beri tepuk tangan untuk Lia. Ya. Nah, anak-anak, bagus sekali tadi kesimpulan dari teman kalian. Benar yang dikatakan teman kalian tentang banyaknya sekali hikmah yang kita ambil dari manfaat puasa. Salah satunya adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kesenangan dunia dan meningkatkan kesehatan jasmani kita dan juga untuk saling berbagi terhadap sesama manusia. Nah, dengan adanya puasa dapat meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan nilai tertinggi setiap kelompok, dan untuk yang nilainya kurang, jangan berkecil hati, tetap semangat selalu belajar. Nah, anak-anak, nilai tertinggi diraih dari kelompok 2 dengan nilai tertinggi adalah 95. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anakku yang soleh semuanya, dengan adanya puasa kita bisa mencapai ketakwaan kita terhadap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi untuk mencapai ketakwaan itu melalui beberapa proses, tidak hanya langsung instan kita dapat ya, seperti kupu-kupu. Nah, untuk menjadi kupu-kupu yang indah tentunya ada beberapa proses yang dilalui oleh kupu-kupu. Pernah melihat kupu-kupu? Pernah. Indah tidak kupu-kupu? Indah. Nah, untuk mencapai keindahan, maka kupu-kupu itu melalui beberapa proses fase yang dilaluinya. Dari kupu-kupu, sebelum menjadi kupu-kupu, dia dilalui dengan ulat. Setelah jadi ulat, jadi apa? Kepompong. Setelah jadi kepompong? Kupu-kupu. Nah, begitu juga kita sebagai manusia, seperti kupu-kupu tadi, mereka menahan haus, lapar, akhirnya dia menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, begitu juga dengan manusia, kita berpuasa dengan menahan haus, menahan lapar, menahan kesabaran kita, akhirnya kita menjadi manusia yang di sisi Allah yang paling tinggi, mencapai makhluk yang paling bertakwa. Nah, anak-anak,
Sebelum Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, coba kalian lihat dulu apakah ada sampahnya di bawah meja. Silahkan bersihkan sampahnya, buang pada tempatnya. Nah, anak-anak sudah belum? Sudah bersih belum kelasnya? Iya, sudah bersih. Alhamdulillah. Jaga selalu kebersihan kelas kita supaya lebih enak untuk belajar. Karena kebersihan adalah sebagian dari ibadah. Nah, anak-anak, minggu depan jangan lupa belajar terus di rumah. Jangan malas minggu depan. Tolong pelajari, buka kembali bukunya, dibaca. Minggu depan kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi. Tentang Nabi dan Rasul. Pelajari ya minggu depan ya. Nah, jangan lupa belajar terus di rumah. Nah, anak-anak, marilah kita tutup bersama-sama pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.